selamat sore bosku. Kembali lagi di Parkir Karawang ya bosku ya. Kali ini mumpung gerimis-gerimis, saya mau bahas tentang kenapa Ninja itu rata-rata yang udah nggak standar ya, atau banyak teman-teman yang nulis di grup juga, wah kok motor saya gampang rusak, bolak-balik bengkel mulu, atau nulis wah Ninja saya boros bla bla bla. Sebenarnya Ninja nggak seperti itu bos, aslinya bos. Jadi itu istilahnya ada faktor yang membuat seperti itu gitu loh. Banyak kok yang anak-anak pasti adalah 1-2 nulis di grup, Mas kok Ninja saya ini ya habis benerin ini kok balik lagi nggak bener-bener ya. Contohnya kayak Silvater Pump aja. Atau ada yang pernah nulis motor saya standar kok boros amat bla 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 bla. Nah itu loh, itu sebenarnya ada jawabannya semua. Kenapa motor Ninja yang seharusnya motor itu dia low maintenance dan awet, tapi bisa banyak trouble gitu loh. Ayo kita bahas bareng-bareng alasannya seperti apa, yang membuat seperti itu tuh gara-gara apa. Oke, saya sebutin alasan pertama, ini versi saya ya, versi saya. Jadi kenapa motor Ninja itu istilahnya kita anggap rata, oke cepat rusak. Yang pertama, salah pemilihan tempat buat pengerjaan perbaikan, atau bisa dibilang bengkelnya adalah bengkel gitu loh. Jadi nggak semua bengkel itu mengetahui dasar dari mesin Ninja ya mas ya. Patokannya, standarisasinya itu banyak yang nggak tahu gitu loh. Atau semisal ketemu bengkel yang usil, barang-barang ditukerin gitu-gitu, itu banyak kasus seperti itu. Terus itu alasan yang pertama, pemilihan bengkel yang nggak tepat ya. Kalau dijabarin sebenarnya banyak, cuman langsung kita bahas aja pemilihan bengkel yang nggak tepat. Terus yang kedua, owner dari si Ninja itu usil. Kenapa usil? Jadi gini, owner itu belum tentu dia menguasai dasar-dasar dari Ninja itu seperti apa gitu loh. Nah dia usil, dikerjakan sendirilah, atau pokoknya masang dipaksa-paksa, jepret, tahu-tahu rusak aja gitu loh. Nah itu owner usil. Lebih baik kalau punya bengkel langganan itu diserahkan ke bengkel aja, jangan usil-usil sendirilah gitu loh. Kalau punya basic, bener-bener basic mekanik mah ya silahkan kalau mau belajar, cuman kalau sekedar usil jangan gitu loh. Terus yang ketiga, tidak kesesuaian pemilihan spare part gitu loh. Kenapa jadi saya bahas ketidaksesuaian pemilihan spare part? Jadi alasannya sepele bro. Ninja itu kalau menurut saya, ini untuk harian ya, bukan balap ya. Kalau pemilihan spare part yang tidak sesuai, itu bisa memperpendek umur gitu loh. Kayak semisal, contohnya aja di ring road as racing, ya saya nggak nyebut merek, cuman kita bahas aja, anggaplah road as racing. Banyak anak-anak harian yang istilahnya pakein racing semua gitu loh. Itu kalau menurut saya mah ori lebih bagus gitu loh, lebih awet, udah durability-nya udah ketahuan gitu loh. Nah itu yang part-part racing daleman gitu-gitu kan. Terus udah pakai part racing juga, misal anggaplah, balik lagi ke alasan nomor 1, bengkel juga pengetahuannya kurang tentang cara pemasangan. Itu udah banyak saya sering temuin yang bikin motor cepet ambrol gitu loh, clearance-nya gitu-gitu kan.
Nah itu alasan ketiganya, spare part yang tidak sesuai gitu loh. Itu bosku. Dan siapa tahu teman-teman ada banyak keluhan seperti itu. Kalau mau bahas yang nomor satu, yang ketidaktahuan apa namanya, yang salah pemilihan bengkel itu contoh banyak gitu loh. Kayak semisal contoh gini aja, banyak kok sering di grup Facebook banyak yang bilang, oh ini mas, saya habis ganti seal water pump loh, kok udah 3 kali ini masih oli putih aja. Itu sebenarnya bukan salah di seal water pumpnya gitu loh, itu salah di pemasangan gitu kan, pada keramiknya jebol. Itu contoh-contoh simpel aja lah, contoh simpel dari seal water pump Ninja, baru ganti kok udah putih lagi olinya. Nah itu contoh aja lah, contoh kecil gitu loh. Sebenarnya banyak faktor gitu kan Ninja gitu kan, yang bikin motornya jadi gampang rusak gitu kan. Kayak sekarang paling simpel aja, pemilihan oli samping yang nggak tepat gitu loh. Itu sangat pengaruh juga loh, pemilihan oli samping yang nggak tepat itu loh. Jadi Ninja itu standarnya kan, ini bahas oli samping dikit lah ya. Jadi standarnya Ninja itu kan dari pabriknya menyarankan Dassault FC APTC, ya minimal dikasih itu, jangan di bawahnya gitu. Minimal aja. Banyak kok harga di pasar-pasaran, harga pasaran yang harga pasaran yang terjangkau gitu loh. Ya cari aja lah yang speknya itu. Nah itu oli samping juga sangat berpengaruh gitu loh. Oh, pemilihan oli samping aja udah penting banget gitu loh. Jadi buat teman-teman semua, Ninja itu sebenarnya motor awet gitu kan, motor yang low maintenance, motor yang bener-bener kenceng tapi awet, spare part mudah didapat gitu kan. Terus oh iya, saya tambahin penggunaan spare part mitasi di dalam jeroan mesin Ninja gitu loh. Surya Cipta. Jadi kayak semisal daleman-daleman mesin gitu loh. Itu balik lagi sih ke yang pemilihan spare part yang tidak sesuai itu kan. Ya anggaplah contoh semisal motor pengen halus, pengen adem suaranya, tapi dalemannya dikasihin biring-biring yang bukan peruntukannya gitu loh. Misal biring Rukas dikasih punya Jupiter gitu tuh nggak kesesuaian gitu, nggak kesesuaian spare part gitu. Oke, nomor biringnya mah sama, cuman ya itu kan bukan kesesuaiannya, bukan peruntukannya gitu. Buatan mah peruntukannya biringnya HS kalau mau adem gitu kan. Jadi kalau buat teman-teman semua, kalau mau motornya awet, yahut, adem, spare part ori pasti lebih baik gitu loh. Nah untuk buat teman-teman yang mau rubahan, ya mending ori tapi dimodif gitu. Itu sih menurut saya, versi saya gitu. Kenapa motor-motor Ninja banyak yang nggak awet, apalagi yang istilahnya kayak motor-motor yang udah dipretelin total, dibikin jari-jari, itu kan udah ngerubah lokasi akinya, udah ngerubah lokasi CDI-nya, kabel-kabel pada ketekuk, ditaruh di atas mesin, bla bla bla. Itu
yang ya balik lagi nih mah ke yang ownernya usil-usil itu loh. Nah udah balik lagi ke situ gitu loh. Banyak kok ninja yang istilahnya udah, anggaplah udah pretelan-pretelan itu ya, kita nggak mau nyebut penghobi ini jelek gitu kan. Cuman banyak yang saya temuin yang motor-motor kayak gitu udah pasti sering trouble gitu loh. Misal dari kelistrikan, kok mati-mati ya mas motor mas, kok motornya sering ngadat di bagian filternya. Pas dibuka kan dia open filter, tapi semua kebuka gitu loh. Ternyata pas cuci kemasukan air gitu kan. Nah itu sebenarnya balik di tiga alasan itu bisa nyabang ke banyak gitu loh. Kalau buat temen-temen mah, pokoknya sekarang kan lagi up motor standar buat model Sunmori ya gitu loh, Sunday morning ride gitu kan. Nah itu pilihan terbaik kalau menurut saya gitu loh. Udah pasti mantep motornya, jarang rewel. Ya paling kalau rewel-rewel ya yang udah upgrade full total tapi motor nggak kenceng. Terus ya gitu-gitu wae larinya, tapi udah habis banyak, udah lubang-lubang sesumur itu. Nah itu yang meskipun tampilan standar tapi ya ada aja gitu loh. Ya intinya mah balik lagi ke alasan tadi, pemilihan bengkel yang tepat itu faktor utama. Owner nggak usah usil lah kalau nggak ada dasar buat benerin gitu kan. Mending dibawa ke yang udah ahli lah, ke tempat yang seharusnya buat benerin motor gitu kan. Terus yang ketiga, pemilihan spare part yang harus sesuai gitu loh. Gitu bosku. Oh iya, satu lagi buat teman-teman yang sering curhat-curhat di grup, kalau saya bilang hati-hati sama statement orang-orang yang ngasih tahu kendala dari motornya. Misal motor sering overheat atau sering, mas kok motor ini ya berisik ini ya. Itu jawaban kalau saya lihat di grup-grup ninja, 75 itu bercanda, 10% bener ya, 15 berarti kurang 15% ya. 15%-nya itu nggak tahu gitu loh. Jadi buat teman-teman ya perlu menyaring lah info-info yang di grup-grup itu, bahwasanya semua nggak bener gitu loh. Bahwasanya semua nggak benar, harus pinter-pinter menyaring informasi gitu ya bosku ya. Jadi alasannya kalau menurut saya motor Ninja nggak awet itu tadi 3 alasan itu bisa nyabang ke banyak contoh gitu. Nah buat teman-teman selalu didahulukan ya tentang pemilihan bengkel yang tepat. Jangan usil kalau nggak punya dasar. Yang ketiga, pemilihan spare part yang bener, pasti jamin awet motornya. Oke bosku, sekian bincang-bincang dari saya Pak Speed. Mumpung hujan-hujan ini saya pelan-pelan kan, sambil ngobrol pelan-pelan gitu loh. Sekian videonya, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video Pak Speed ya bosku ya. Oke, terima kasih banyak.